Ya, sebetulnya secara individu Anda tidak rugi, saudara. Yang rugi pemerintah Indonesia. Tapi Anda mau ngandalin apa? Ya memang Indonesia sudah nggak bisa jualan apa-apa, jualan titik aja nggak laku. Ya jualan database, jualan nama. Nama-nama kalian dijual, informasinya kalian dijual semua. So itu adalah produk intelijen. Ya, database itu adalah produk intelijen sebetulnya. Dengan kalian, ya dengan semua database itu sudah terjual, praktis Indonesia sudah tidak punya rahasia apa-apa lagi di mata Amerika. Ya telanjang. Ya 2 hari apa minggu lalu kita bicara ya Indonesia telanjang. Apa hari apa ya? Saya lupa ya, hari Senin ya. Indonesia telanjang sekarang ini. Bukan ditelanjangi, telanjang. Indonesia itu telanjang. Secara fakta itu telanjang. Jadi itu penjajahan terselubung. Orang kalau kuasai database, itu kita sudah menjajah sebuah negara. Silakan Pak Andi. Kalau saya sih ngomongin Amerika aja dulu deh Pak Paul ya. Soalnya terus terang Indonesia saya udah hopeless, udah angkat tangan deh. Nah ini balik lagi, Minnesota ini, negara bagian Minnesota ini salah satu state provinsi di Amerika yang banyak jumlah masjid yang ada. Dan Minnesota ini mulai ngacau ya kan. Jadi sekali lagi sekarang juga ada penyerangan ke New York, si Mamdani ini ya kan, lagi kampanye buat wali kota New York. Ini orang-orang ini kan orang-orang bahaya ini ya kan. Islam tapi ngaku komunis. Nah, pertanyaannya ini, kamu ngaku sosialis, kamu ngakuin komunis, apa kamu itu pernah hidup di negara komunis? Kamu lahir gede atau udah keenakan hidup di Amerika, kamu merangkul komunisme, sosialis. Jadi orang-orang ini nggak pernah melihat, matanya nggak melek atau gimana, atau buat mereka itu gampang untuk cari posisi, gampang untuk cari orang nyoblos-nyoblos, cari suara atau gimana saya nggak ngerti. Ya kan Mamdani ke satu dia ngaku dia Demokrat, kedua dia itu ngaku dia itu sosialis. Jadi ya mereka nggak mengerti, orang Amerika ini banyak yang nggak ngerti, terutama yang dari Demokrat. Mereka itu nggak ngerti how bad is Islam. Mereka nggak ngerti Islam ini apa jeleknya itu gimana. Mereka tahunya kalau kita ngomong sama orang Amerika, oh Amerika itu it's a peace teaching religion. Ngomongnya gitu, oh it's a peaceful religion. Nah itu BS semua. Yang kita tahu lah, kita yang hidup di Indonesia dulu kan ya, apalagi orang macam saya, dari kecil udah dicina-cinain, kedua, ya kan, muka kita dipanggil Cina-Cina, muka kita diciduin dari orang yang keluar dari masjid. Ini kebencian. Kita lihat contoh lagi deh, balik lagi ke Indonesia, Sukabumi. Lihat aja tuh di video, muka-muka orangnya itu beringas sekali. Muka-muka yang penuh kebencian. Ya kan? Muka-muka, ya boleh dikatakan mereka itu setan itu dalam hati mereka itu. Menurut ditunjukkan dalam muka-muka mereka sewaktu melakukan pengeroyokan, sewaktu melakukan perusakan, sewaktu merusakkan mobil-mobil itu kan video dari dalam mobil bisa kelihatan. Ini orang-orang muka setan semua itu. Jadi kan mereka punya itu animal instinct itu keluar itu, jiwa-jiwa binatang. Ya Iya, ini. orang-orang Amerika itu nggak realize, soalnya mereka nggak pernah hidup di negara Islam. Coba kalau udah pernah hidup di negara Islam, bisa nggak dia katakan kalau Islam ini peace religion, peaceful religion, bla bla bla. Nah, terus kedua nih juga yang saya lagi rame sekarang ini urusan si Epstein ini, ya kan? Nah, kenapa ini baru dibuka sedikit, orang udah ribut, dibuka sedikit filenya, orang udah ribut fotonya si Donald Trump sama Epstein. Nah, kita ini mau cari presiden apa cari malaikat? Lihat tuh fotonya itu kan waktu si Trump masih muda, sebelum dia running for president. Dia itu waktu masih muda, dia itu businessman, dia itu kontraktor yang sukses, ya kan, is a billionaire. Ya dia kalau mau main perempuan kayak main apa suka-suka dia orang kaya, ada duit, kan?
Sekarang dia udah tua, itu hal-hal yang begitu masih dimunculkan sama orang-orang Demokrat. Ini tujuannya itu apa? Kalau lu mau cari presiden sama cari malaikat, ya cari malaikat, jangan cari manusianya. Ya, seperti Prabowo. Nah, orang-orang nggak mau ngungkit tuh si Prabowo waktu muda itu gimana. Nah, Prabowo itu bisa dibuktikan nggak kalau dia itu nggak ada involvement di 98? Ya kan nggak bisa. Ya kan kita lihat sekarang si Trump ini, lihat dia punya agenda dia untuk memperbaiki rakyat, agenda dia untuk memperbaiki ekonomi, agenda dia untuk memperbaiki tentara negara. Ya itu aja yang kita lihat sekarang. Hidupnya dia masa lalu itu suka-suka dia, ya kan. Jadi Demokrat ini saya lihat, aduh, ini kita bisa bilang ini musuh negara ya. Nah, jadi Demokrat ini baik cuman buat orang-orang yang untuk rakyat jelata, ya orang-orang yang bukan menengah ke bawah, orang-orang memang bawah, ya kan, orang-orang yang katanya kamu gak usah kerja, kamu di rumah aja kita kirim duit. Ya isinya orang-orang malas, ya, orang-orang rendah. Ya mereka ini yang biasanya yang keluar untuk memilih kandidat-kandidat ya Partai Demokrat. Ya, tapi kalau dilihat negara gimana, negara ini hancur, ya kan. Nah, sekarang ini kita berusaha untuk memperbaiki yang kehancuran yang dilakukan oleh Joe Biden. Nah, itu kan kalau di Amerika. Nah, kalau tadi si Teddy nyinggung yang kemarin database, udah jangan ngomong sama saya deh. Saya itu kerjaan saya database tiap hari, ya kan, database. Itu memang kerjaan saya. Nah, database itu kan artinya duit juga. Benar, Ya kan duit iya. kan. Iya, benar. Sekarang kalau kamu mau tanya saya mengenai database, kamu punya mamanya si Teddy jualan lipstick perempuan. Dia tanya ke saya, Pak Andi, saya mau jumlah total orang yang beli lipstick warna merah, nomor kotak posnya 90210 Beverly Hills. Saya mau tanya, berapa kira-kira? Saya bisa nggak jualan lipstick merah di daerah sana? Itu semua kan based on database. Itu semua data ada semua. Dalam hal dunia juga tahu lah Amerika. Ya kan, kamu di sana, negara sana, berapa populasinya, orang apa, makan apa, pakai baju apa. Ya kan, itu kita semua udah pegang datanya. Ya kan, ya itu aja sih kalau dari saya. Lanjut, yang lain. Thank you. Ya, baik lagi. Memang kalau orang kerja pakai database itu lebih enak ya. Apalagi kalau sampai detail, yang retail. Wah, saya tuh paling seneng dulu tuh ya. Makanya, kamu kalau mau taruh marketing sama saya, susah menang, saudara. Serius, saya nggak nyombong ya. Kenapa? Karena saya kalau udah cetak database, saya satu-satu tak lihat ya. Ada namanya insight-nya itu apa. Yang kelihatan itu belum tentu kelihatan. Dan Amerika itu paling jago tuh bikin begitu. Insight-nya itu apa. Dan dia bisa memainkan insight-nya itu, ya kan, hipnoterapi selling itu kan, hipnoterapi salesman itu kan begitu kan, insight-nya itu apa. Bahkan pendeta-pendeta juga sama, ya, kalau orang mau khotbah itu pendeta-pendeta yang sudah atau motivator itu ya, dia tanya sesnya apa, demografinya bagaimana, terus tiap hari gimana, sedang bicara apa kalian, dicek dulu. Makanya kalau ngomong mesti tepat mereka itu ya, lebih rasional. Bisa Nah, itu kan memang udah kerjaan saya tiap hari, Pak Paul. iya, memang itu penting. Database itu penting. Nanti bos saya yang dari marketing tanya saya, Pak Andi, ini daerah sini, kenapa barang kita nggak kejual banyak? Nanti saya kasih report, daerah satu, ini barang yang kejual cuma A, B, C, nggak, yang barang D nggak kejual. Ya udah, jadi marketing stop untuk jual barang di daerah situ. Itu kan penting sekali database. Soalnya itu fakta di lapangan. Itu aja sih. Lanjut. Nah itu makanya kalau Indonesia sampai menjual data itu ke Amerika, sebetulnya secara individu Anda tidak rugi, saudara. Yang rugi pemerintah Indonesia. Tapi Anda mau ngandalin apa? Ya memang Indonesia sudah nggak bisa jualan apa-apa, jualan titik aja nggak laku. Ya jualan database, jualan nama. Nama-nama kalian dijual, informasinya kalian dijual semua. So itu adalah produk intelijen. Ya, database itu adalah produk intelijen sebetulnya. Dengan kalian
Ya, dengan semua database itu sudah terjual, praktis Indonesia sudah tidak punya rahasia apa-apa lagi di mata Amerika. Ya telanjang. Ya 2 hari apa minggu lalu kita bicara ya Indonesia telanjang. Apa hari apa ya? Saya lupa ya, hari Senin ya. Indonesia telanjang sekarang ini. Bukan ditelanjangi, telanjang. Indonesia itu telanjang. Secara fakta itu telanjang. Ya Amerika tuh bisa melihat ya ininya ya berapa lembar jumlah itunya ya. Udah hitung semuanya. Kalau saya tanya kepada Pak Paul, saya jujur lah kalau saya tanya. Indonesia bilang ada database. Apa yang dia mau database gitu? Sedangkan teknologi itu dia tahu, Amerika itu tahu yang saya bilang spy maker itu untuk pemantau ekonomi, Amerika tahu kekuatan ekonomi Indonesia di mana. Kalau pribadi Pak, manusia secara personal, individu, dia bilang ada apa? Enggak ada, saya bilang. Di Indonesia tidak ada. Kecuali dia bilang ada seorang pengusaha Indonesia ya di dunia ini punya urutan nomor 2, nomor 3 punya kekayaan di dunia. Ini boleh berpengaruh. Kalau kita bicara ekonomi. Jadi kamu jangan salah. Amerika tanya, ini si Tesla ini mau bangun smelter di daerah sini. Nah, Amerika tanya, gua mau lihat tuh data penduduknya. Banyak yang kadrun nggak? Oh, berapa orang di sana yang senang merusak, membakar pabrik-pabrik, berapa banyak? Nah, gimana itu situasi ekonomi di daerah sana? Itu kan semua di database. Kita pengen tahu dong sebelum buka pabrik di tapi sana. Pak, Kalau udah kebacut, udah keterlaluan udah terlanjur bangun pabrik di sana, nggak taunya itu daerah itu isinya kadrun, tukang perusak. Ya kita hilang dong kita punya investasi. pengertian saya penting Pak, sekali. pengertian saya begini Pak. Mereka sudah lebih dulu mendeteksi itu sebelum orang di Indonesia itu. Kita sudah Belum, tahu Pak. dari Saya dulu tahu sumber maksudnya daya. enggak begitu, Ya. Pak. Jadi, selama ini kan kita mainan internet. Database itu sekalipun Amerika bisa, tetapi nggak boleh. Tetap ada satu wall-nya yang nggak bisa. Dan itu hanya boleh dibuka atas persetujuan bersama. Tetapi secara perorangan, hacker-hacker itu atau company starter itu ya, startup itu sudah bikin Pak, sudah mereka sudah curi, itu ilegal. Tetapi ini sekarang dibuat legal Pak. Tadinya kan ilegal secara spot-spot itu para hacker atau para startup AI itu kan, itu tadinya mereka ngambil secara ilegal. Tapi sekarang dibuka kepada Amerika, pemerintah Amerika secara legal. Secara individu Anda tidak rugi apa-apa. Untuk secara individu Anda, karena Indonesia sudah bangkrut, Anda nggak rugi apa-apa. Tapi secara pemerintah, ya sebenarnya udah nggak punya harga diri. Tetapi secara individu kita nggak rugi apa-apa. Dan itu banyak sekali menguntungkan Amerika. Kayak tadi, mau bikin pabrik, lihat karakteristik daerah itu. Mau jualan juga lihat karakteristik daerah itu. Dia mau bikin proyek rahasia nih, bikin vaksin rahasia, dia lihat karakteristik goblok-goblok, oh ini kadrun semua, bikinlah di sana goblok semua, enggak apa-apa bikin. Gitu. Oh ini jangan terlalu pintar nih, kritis nih, jangan terlalu pintar. Oh itu goblok-goblok enggak apa-apa. Di sana kan gitu. Karena tujuannya gitu, Pak. Tujuan dari penguasaan database itu namanya market intelligence itu ya, atau demografi intelligence itu memang tujuannya buat itu Pak. Oh itu bahaya sekali Pak. Itu hebat. Siapa yang punya informasi itu? Saya dulu Pak, nyari Pak dari ujung sampai ujung Indonesia Pak. Bikin market intelligence. Saya bikin angket sebanyak-banyaknya. Tiap hari saya bikin Pak. Dan saya itu gila itu Pak. Dari ujung sampai ujung. Tadi kalau kamu ingat ya tadi bikin database tuh. Tadi kamu ingat ya kalau kita di Amerika kan kadang-kadang di mall ada mobil tuh ya, dipajang tuh mobil, terus jendelanya dibuka sedikit, terus kamu isi nama, alamat segala macam terus dimasukin buat undian bisa menangkan mobil. Iya benar, saya sering. Emangnya itu orang baik ngasih kamu mobil, dia itu ngambil data kamu, kan gitu. Dia langsung tahu nama kamu, siapa, telepon kamu berapa, rumah, alamat kamu di mana. Itu dijual, itu data-data itu dijual. Nanti kan dia tanya, kamu senang mobil warna apa? Kamu senang mobil berapa silinder?
kamu senang mobil yang listrik apa bensin, bla bla bla. Itu kan di data semua. Ya mereka korban, mungkin ada pemenangnya. Mereka korban satu mobil. Nah, satu mobil harga 20-30 ribu. Tapi itu data dia bisa jual, bisa jutaan kan. Itu. Ya semua itu bisnis. Ya kan. Ya, buat kamu sih nggak apa-apa. Buat kamu ngasih nama, ngasih alamat mah. Buat kamu nggak. You don't lose anything. But for them, it means dollar. Iya, persoalannya apa Andi ini yang saya coba ambil kesimpulan, Indonesia itu punya apa gitu? Nggak punya apa-apa. Banyak. Nggak punya apa-apa, tapi datanya itu kita Datanya yang ambil. penting, Pak. Udah nggak punya apa-apa, tapi datanya itu yang penting, rakyatnya, jumlah rakyat, opini masyarakat, value, itu penting, Pak. Ya. Karena itu akan mempengaruhi Pikiran saya, penguasaan sebuah ideologi, penguasaan produk, penguasaan wilayah, marketing, jualan, penguasaan kalau kita mau Whatever, dude. Do I believe you now? What? I was asking you like shit. itu ya, banyak sekali, Pak. pikiran saya Pak, Saya pikiran Pak, saya Pak, coba ya, saya dari ujung sampai ujung cuman ngumpulin data petani, Pak. iya, Orang pada nggak ngerti ngeremehin, Pak. Saya kumpulin. Begitu kalau saya bikin program, saya mesti jos. Saya dari ujung ke ujung ngumpulin data consumer goods. Saya cuma ngumpulin aja, orang pada ketawa, anak buah saya tak suruh pada ketawa ya. Ya, karena mereka tidak terbiasa dengan perusahaan marketing kan. Marketing maksudnya plan, ya in plan. Nah, tak jadi mereka nggak ngerti. Kamu kumpulin, saya minta ini, saya minta ini. Oh, terus minta asal-asalan ya, ngarang, ada yang ngarang. Ini ngarang, nggak bisa kan kelihatan. Begitu yang asli, begitu dapat yang asli, terus kita dibikin project, saya bikin besaran. Ini secara teori begini. Kaget semua itu ya. Perusahaan kami itu kaget, saya ceritain tentang. Karena data yang dari consumer goods, data yang dari para petani, data yang... Saya kan pindah beberapa perusahaan. Saya punya semua data itu, saya simpan. Waktu itu saya rapi sekali semua penyimpanan saya. Kalau saya beriset apa saya kumpul itu ya. Saya punya semua. Wah itu serem Pak, begitu saya bikin project marketing ya jadi tidak mungkin gagal project marketing saya. Karena saya tahu persis kondisinya di situ. Makanya kemarin kita demarkasi bikin NTT ya, bikin Kupang. Terus ada orang kita sok pintar, dia bilang, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih tahu dari kamu. Saya lebih pintar, saya lebih tahu dari kamu, saya bilang. Saya itu sudah bikin semua database di situ, data ratain dari Atambua sampai ke Kupang, sudah masuk sampai ke Maumere, dari Labuan Bajo sampai ke Lembata itu saya sudah tarik semua datanya. Saya lebih tahu kondisi di sana. Saya udah naik motor, Pak, bonceng motor, saya tak labrak sana, lihat apa yang terjadi, ngomong-ngomong sama orang sana. Jadi sehari ini pun saya masih tahu kondisi di sana seperti apa. Kan kita ada kenalan-kenalan di sana, kita tahu kondisi sana seperti apa. Saya tanya, masih ini enggak? Masih itu enggak? Oh, ada perubahan. Oh, ini jalurnya begini, ini jalurnya begitu. Database itu gunanya buat itu, Pak. Sampai itu nanti kalau sudah jadi, itu penjajahan terselubung. Orang kalau kuasai database, itu kita sudah menjajah sebuah negara. Sudah menjajah sebuah negara, kita sudah tahu semuanya. Statistik itu ya, mengapa Julius Caesar dulu bikin statistik? Julius Caesar Agustus ya, Kaisar Agustus. iya. Kenapa Kaisar Agustus bikin statistik? Supaya dia bisa kuasai lebih dalam lagi, Pak. Makanya kan kuat sekali Kaisar Agustus itu, paling kuat. Pemerintahan Roma paling kuat itu zamannya Kaisar Agustus. Ya kan? Dan bilang itu orang yang sangat smart, ya, orang yang sangat Bikin sense. ya, dia menggunakan database, Pak. Dia menggunakan database untuk masuk ke insight-nya orang, Pak. Sehingga dia bisa mencegah pemberontakan. Lihat, pemberontakan Yahudi zaman Kaisar Agustus nggak ada yang berhasil, Pak. Nggak ada yang berhasil, satupun. Karena Ya, sudah jangan itu insight-nya Pak Paul. orang. Israel perang juga pakai database. Tadi si Karena- Iran ini senjatanya Iya, bisa database tahan berapa rumah, iya. mal. Tapi ini kita database Semua orang ini, tahu. Pak. Ini database Pelurunya orang, Pak. apa. Ini database orang. Database ini. Iya, Kita tahu pelurunya insight orang, apa kita dia tahu. Jadi dari kita bisa seleranya siap. dia, handphonenya dia apa, barangnya Ya, apa. Kita tahu. lihat rata-rata seneng warnanya apa, tadi Pak Andi bilang itu ya, warna apa, mungkin nggak jual warna. Dari situ kita sudah ngerti. Nah, Ini terus biasanya
biasanya handphonenya ditaruh kantong depan atau kantong belakang supaya lato-latonya hancur, tahu semua mereka lah. Tahu, tahu. Serem ya. Ini ada si Banyak Dere orang nih, Dere meremehkannya masuk. Pak Paul Dere, silakan. Banyak orang meremehkan gitu ya. Iya Pak Paul Dere. Salam Pastor. Iya Salam. kan ada istilah siapa yang memegang informasi dia yang unggul ya. Benar. Ya, Dia di kuasai. situ. Iya, tapi Indonesia nih di mata orang semua ya udah bukan rahasia kan Pastor bilang udah telanjang. Memang benar attitude bangsa itu yang menentukan bangsa itu maju apa enggak. Soal terlepas dia penganut agama apa, walaupun umpamanya kalau attitude-nya udah dikenal zero, mau dibilang apa nggak bisa, udah susah. Mereka mau masuk seperti pertanian ya, kalau menurut saya tanah paling subur itu di Indonesia. Tapi kenapa nggak ada investor yang tertarik? Karena takut itu masalah ya gangguan, ya masalah keagamaan segala. Jadi orang udah susah. Indonesia tuh ibaratnya hancur bukan karena orang lain, memang di dalam sendiri sudah begitu, gitu loh. Jadi itulah siapa yang bisa megang informasi, dia itu yang makanya Amerika ini istilahnya ya punya satelit, terus kedutaannya juga memonitor terus perkembangan di suatu negara. Itu aja sih saya pikir. Terima kasih banyak ya.